Musim ini, performa dan statistik LaMelo menurun drastis dibanding musim-musim sebelumnya. Dari yang awalnya 23 sampai 25 poin per game, sekarang jadi cuma 19 poin per game saja. Tapi gimana kalau ternyata ini justru membuat LaMelo jadi sosok yang semakin menakutkan di NBA? Memasuki musim ini, Charlotte Hornets diprediksi akan jadi salah satu tim terlemah di wilayah timur. Namun dengan LaMelo yang berperan sebagai kapten, mereka memenangi 9 game beruntun pada akhir Januari hingga awal Februari kemarin. Mereka juga berhasil mengulangi tren positif itu beberapa minggu kemudian dengan memenangi 6 game beruntun. Tapi pencapaian hebat itu masih belum ada apa-apanya, karena apa yang mereka lakukan setelah ini jauh lebih impresif. Saat Hornets memakai starting lineup LaMelo Ball, Con Knipel, Brandon Miller, Miles Bridges, dan Moussa Diabate, rekor menang kalah mereka 22 saat video ini dibuat. Sungguh dominan. Starting lineup ini pun mencatatkan net rating dan offensive rating yang jauh lebih tinggi daripada dead lineup Warriors pada 2018 lalu. Dengan kata lain, starting lineup Hornets ini secara statistik bisa dibilang lebih hebat dibandingkan squad paling dominan dan legendaris di NBA era modern. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa LaMelo yang performanya kurang maksimal bisa mengubah Hornets jadi sejago ini? Seorang mantan pemain sekaligus juara NBA, Iman Shumpert, menyebut bahwa kontribusi dan kemampuan LaMelo sekarang gak ada bedanya dengan Shai Gilgeous-Alexander. Perbandingan ini memang terdengar gila, tapi gue cukup setuju dengan pernyataan Shumpert. Dan mungkin kalian juga akan sependapat setelah melihat video ini. Situasi LaMelo ini bisa dibilang lebih unik dibandingkan bintang-bintang NBA lainnya. Dan untuk sepenuhnya memahami peran LaMelo di lapangan sekarang, kita perlu melihat kembali beberapa tahun belakang dan mengetahui siapa sebenarnya seorang LaMelo Ball di NBA. LaMelo Ball adalah salah satu pemain unggulan di angkatannya. Charlotte Hornets memilihnya di urutan ketiga di NBA Draft 2020. LaMelo pun memiliki jalan yang jauh berbeda dibandingkan prospek-prospek lainnya untuk masuk ke NBA. Setelah 2 tahun di SMA, LaMelo ditarik keluar dari sekolah oleh ayahnya, LaVar Ball, dan langsung bermain profesional di Eropa. Tapi apa yang terjadi di sana jauh di luar ekspektasinya. Sebagai bocah 16 tahun, LaMelo hanya diberi waktu bermain selama 12,8 menit per game. Catatan statistiknya, hanya 6,5 poin dan 2,4 assist per game dengan akurasi field goal 26,8%. Sangat mengecewakan. Perjalanan LaMelo untuk masuk NBA sudah terlihat berantakan. Bagaimanapun dia masih bisa membuat situasinya jadi lebih kacau. Setelah pergi dari Eropa, LaMelo memutuskan untuk bermain di junior basketball, liga buatan LaVar. Statistiknya langsung melambung tinggi. Tapi alih-alih mendapatkan pujian, orang-orang justru semakin ragu padanya. Karena masih baru, kompetisi di JBA dinilai masih lemah. Tapi satu keputusan ini akan mengubah jalan karir LaMelo selamanya. Setahun kemudian, dia kembali ke SMA dan masuk ke Spire Academy untuk tahun terakhirnya. Setelah lulus, LaMelo langsung terbang ke Australia untuk bermain bersama Illawarra Hawks di National Basketball League atau NBL. Di sana dia ikut dalam program NBL Next Stars yang ditujukan untuk mengembangkan prospek-prospek muda untuk NBA Draft. Dalam setahun, LaMelo tampil impresif dengan torehan 17 poin, 7,4 rebounds, dan 6,8 assist per game. Sejak awal karirnya, ada satu hal yang selalu melekat dengan LaMelo, yaitu chaos. LaMelo punya kepercayaan yang sangat besar, sampai-sampai dia berani nge-score dari tengah lapangan, 3 point pakai satu kaki, dan mencetak 92 poin dalam satu game. Gaya bermain LaMelo menunjukkan seolah dia menganggap pertandingan resmi seperti main-main biasa di lapangan komplek. Tapi di sisi lain, dia juga sering terjebak dalam keadaan yang suram dan membingungkan, yang membuatnya seperti tertinggal dari yang lain. Dan hal-hal seperti ini pun tetap LaMelo alami ketika dia sudah bermain di NBA. Pada musim pertamanya, dia terpilih sebagai Rookie of the Year setelah menyerahkan rata 15,7 points, 5,9 rebounds, dan 6,1 assist per game. Musim berikutnya, performanya langsung meroket dan dirinya dinobatkan sebagai All-Star untuk pertama kalinya. Kemampuan passing, ball handling, dan shootingnya yang absurd bekerja dengan sangat baik di NBA dan sulit untuk dihentikan. Saat itu Hornets akhirnya berhasil mencetak rekor 43-39, rekor positif pertama dalam 5 tahun terakhir. Jalan LaMelo untuk menjadi bintang NBA yang hebat akhirnya terlihat mulus. Namun semuanya langsung berubah beberapa bulan kemudian. LaMelo mulai dihantam oleh badai cedera. Sebelum musim reguler dimulai, dia menderita cedera ankle tingkat 2. Dan hanya 3 game setelah dia mulai bermain lagi di lapangan, dia kembali mengalami cedera di ankle yang sama. Gak berhenti sampai di situ saja, sebulan kemudian LaMelo lagi-lagi mencederai ankle itu. Sampai akhirnya LaMelo menerima nasib terburuk pada Februari 2023, di mana ankle itu akhirnya patah dan dia harus absen semusim penuh karena harus dioperasi. Tapi semua itu nggak membuat LaMelo patah semangat. Saat sudah kembali sehat pada musim berikutnya, LaMelo langsung tampil dominan dengan rataan poinnya hampir mencapai 26 poin per game di 14 game pertamanya. Ini adalah saat yang tepat bagi LaMelo untuk membangkitkan karirnya dan jadi bintang muda yang disegani di NBA. Tapi sayangnya itu ternyata cuma sekedar mimpi. Karena pada akhirnya LaMelo mengalami cedera di ankle yang baru saja dioperasi itu.
dan dia cuma bisa bermain dalam total 22 game saja. Menurun jauh dari jumlah game musim sebelumnya. Itu pun sudah terbilang parah karena nggak sampai setengah total game dalam semusim. Tapi setelah ini bakal membuat LaMelo jadi semakin terpuruk lagi. Pada awal musim, permainannya selalu terlihat luar biasa. Splitting the double team, look at LaMelo! Hangs and hits! LaMelo! Yeah! What was that? Gaya bermainnya yang aneh dan kreatif itu sepertinya akan memberikan hasil yang sesuai ekspektasi. Namun di saat LaMelo lagi di puncak-puncak tertingginya, dia lagi-lagi harus jatuh karena cedera. Kali ini cederanya nggak cuma di ankle saja, tapi juga di betis dan di pergelangan tangan. Secara statistik, produktivitasnya selalu meningkat, tapi jumlah gamenya justru semakin menurun. Padahal itu adalah aspek terpenting untuk seorang franchise player. Di saat pemain-pemain lain dari angkatannya sudah berhasil terbang hingga jadi superstar dan bermain di panggung-panggung tertinggi NBA, LaMelo cuma bisa duduk di bangku cadangan dan terjebak di bawah dengan timnya yang masih kesusahan untuk memenangi 20 game dalam semusim penuh. Dugaan orang-orang sebelum LaMelo masuk NBA mulai jadi kenyataan. Model permainannya yang spesial itu nggak bisa membantu Hornets meraih kemenangan. Dia juga bisa saja mencetak double-double 50 poin dalam satu game. Tapi itu seperti nggak ada artinya karena pada akhirnya Hornets tetap saja kalah. Badannya nggak bisa menahan kerasnya adu fisik di NBA. Tapi pada musim ini, kita tiba-tiba melihat sesuatu yang berbeda dari LaMelo. Dia seperti sudah tahu bagaimana caranya untuk memecahkan siklus yang selama ini menghantui karirnya. LaMelo jadi lebih berhati-hati dengan menit bermainnya di lapangan. Saat video ini dibuat, dia hanya dimainkan selama 27,5 menit per game. Sekitar 5 menit lebih sedikit dibandingkan musim-musim sebelumnya. Hornets mulai sering menjaga mesin utama mereka agar bekerja lebih efektif. Bahkan LaMelo sempat dikeluarkan dari starting lineup agar dia bisa bermain lebih optimal di kuarter 4, khususnya ketika jarak skornya ketat. Dalam 1 bulan pertama, rekor Hornets memang masih buruk, 4-13. Tapi sekarang, rekor menang kalah mereka mulai seimbang. Beberapa dari kemenangan mereka adalah blowout yang tidak terbantahkan. Menang 55 poin lawan Jazz, 37 poin lawan Sixers, 29 poin lawan Celtics, bahkan mereka berhasil menang 27 poin melawan juara bertahan OKC Thunder yang sepenuhnya sehat di kandang mereka. LaMelo juga sukses membawa Hornets untuk meraih kemenangan melawan tim-tim kandidat juara lainnya seperti Wemby dan Spurs, KD dan Rockets, serta Jokic dan Nuggets. Dan yang terpenting, saat video ini dibuat, LaMelo sudah bermain lebih dari 50 game. Jauh lebih banyak dibandingkan 3 musim sebelumnya. Identitas LaMelo di lapangan langsung hidup kembali tanpa banyak orang sadari. Dari yang awalnya dinilai nggak bisa membawa kemenangan yang konsisten, sekarang orang-orang mulai menganggapnya sebagai otak dari salah satu tim yang paling sukses dan seru untuk ditonton di NBA. Tapi mengurangi menit bermain LaMelo tentu bukan satu-satunya hal yang bisa membuat semua itu terjadi. Ada beberapa aspek dalam permainannya yang sudah berubah pada musim ini, dan mungkin ini yang membuat Iman Shumpert berani membandingkannya dengan Shai. Sebagai catatan, Shumpert bukan membandingkan kemampuan mereka secara langsung, tapi dia ingin menunjukkan kalau LaMelo punya gerak-gerik dan momentum yang mirip dengan yang Shai lakukan di Oklahoma City. Beberapa tahun lalu, Shai juga mengalami nasib yang sama dengan LaMelo. Gaya bermainnya bagus dan unik, tapi masih diragukan untuk sukses di NBA karena Thunder juga berada di masa-masa kelam pada awal-awal era Shai. Tapi setelah Shai mendapatkan rekan tim yang bagus dan terus berkembang, dia menjadi pemain dengan produktivitas yang matang, baik secara individu maupun secara tim. Hal yang serupa juga dialami LaMelo. Sepanjang karirnya, LaMelo selalu dituntut untuk menggendong skuad yang mayoritas berisi pemain level G-League atau bahkan cadangan mati. Sekarang, dia punya Brandon Miller yang kontribusinya konsisten dalam mencetak skor, Con Knippel yang adalah kandidat kuat Rookie of the Year sekaligus shooter elite, dan Moussa Diabate sebagai center solid yang bisa memberikan double-double kapanpun Hornets butuhkan. Ini akhirnya membuat kehadiran dan peran LaMelo di lapangan semakin terasa. Tapi bukan kemampuan Shai untuk mencetak 30 poin setiap game yang mirip dengan LaMelo, melainkan lebih ke bagaimana cara dia membaca alur game dan mengambil keputusan yang tepat. Sebelum musim ini, LaMelo sering dikenal sebagai shooter yang suka maksa. Meskipun sudah banyak yang nggak masuk, dia masih tetap ngotot untuk shooting. Sebagai seorang shooter, memang penting untuk terus menembak dan mencari ritme. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, itu hanya akan menghilangkan momentum dan merugikan tim. Plus persentase shootingnya jadi nggak efisien. Tapi sekarang LaMelo sudah lebih jarang untuk menembak kalau dari awal tangannya sudah bau. Sebagai gantinya, LaMelo memanfaatkan playmakingnya yang hebat dan kreatif untuk memberikan banyak kesempatan menembak untuk rekan setimnya. Sehingga mesin offense Hornets dapat berjalan semakin lancar. Hornets akhirnya bisa bermain lebih produktif. Offensive rating mereka jauh lebih baik ketika ada LaMelo di lapangan. Net rating LaMelo pun berubah drastis dibanding musim-musim sebelumnya. Dari yang sempat minus 8, sekarang sudah hampir mencapai plus 9. Simpelnya saja, saat LaMelo bermain, Hornets berhasil mencetak hampir 9 poin lebih banyak dari musuhnya.
Tapi masih ada satu hal krusial lagi yang membuat LaMelo jadi terlihat semakin berbahaya. Kita semua tahu bahwa LaMelo adalah shooter yang hebat, tapi kali ini dia memanfaatkan gelar itu dengan sempurna. Reputasinya sebagai shooter akan menjadi magnet bagi defense musuh untuk mendekatinya. Daripada maksa untuk mengambil tembakan-tembakan beresiko, sekarang dia mulai membiarkan rekan setimnya yang makin terbuka lebar untuk mengambil bola itu. LaMelo sudah tahu kapan harus menembak di sini dan di sana. Dengan kata lain, dia sudah menjadi pemain yang semakin dewasa sambil mempertahankan gaya bermainnya yang unik. Secara statistik, LaMelo memang terlihat mengalami penurunan dan sedang mencatatkan angka-angka terendah sejak musim pertamanya di NBA. Tapi kenyataannya, dia sekarang justru jadi pemain yang paling berpengaruh untuk Hornets. Kontribusinya tidak terlihat dalam angka statistik, tapi dia semakin dipercaya sebagai pemimpin oleh rekan-rekan setimnya. Dan kalau Hornets terus bermain seperti ini, gue yakin mereka bakal punya masa depan yang cerah dan jadi kandidat juara yang kuat dalam beberapa tahun mendatang. Itulah episode kali ini. Free design diskon hingga 60% dan free ongkir spesial cuma di bulan Ramadan. Gas cekol aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.